Maka dengan demikian setan berhasil membuat orang-orang itu tidak bisa kenal Tuhan karena figur bapak yang dirusak itu. Nah, jadi sekarang kita tahu jelas mengapa Lukas 2:51 dituliskan begitu jelas, begitu tegas, saudara. Karena Tuhan akan diwakili oleh dua orang di dunia, ayah dan ibu. Mari kita lihat lebih jauh dalam fungsi yang kita temukan dalam firman Tuhan ini. Apa itu fungsi papa? Apa itu fungsi mama? Alkitab kita luar biasa, saudara, dan dia menjelaskan begitu teliti dan begitu jelas. Kita buka sekarang 1 Tesalonika pasal 2. Kita akan melihat ada berapa fungsi mama dan ada berapa fungsi papa. 1 Tesalonika pasal 2. Kita akan melihat kebenaran ini. Saya akan bacakan. Kita hitung nanti ada berapa fungsi mama dan ada berapa fungsi papa. Ya, mulai ayat yang ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu. Jadi ramah adalah fungsi pertama seorang ibu. Yang kedua, mengasuh. Yang ketiga, merawati anaknya. Yang keempat pada ayat 8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri kami bagi dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Ada 4 fungsi mama. 1, ramah. 2, mengasuh. 3, merawati. 4, mengasihi dengan kasih sayang yang besar. Nah, maka itu ibu itu kasihnya luar biasa kepada anak-anaknya. Dengarkan ayah-ayah, dengarkan suami-suami. Salah satu yang paling menonjol akibat dari Kolose 3:21 tadi, kapan seorang ayah itu melukai dan menyakiti hati anaknya sehingga hati anaknya hancur, jiwanya hancur. Yang paling menonjol dari semua fakta kehidupan sosial yang ada, ketika anak-anak tahu dan lihat sendiri ayahnya menyakiti ibunya. Seorang anak tidak akan rela kalau mamanya disakiti, dan justru yang gitu bukan tetangganya, bukan omnya, bukan siapa, tapi bapaknya sendiri. Anak-anak itu luka hatinya. Saya percaya pasti ada di antara kita pernah ingat waktu kita masih kecil bagaimana papa kita pukul mama. Dan di Papua ini begitu banyak suami pukul istrinya karena alasannya mabuk. Hanya alasan pinang bisa pukul suami itu kepada istrinya. Hanya urusan kecil seorang suami bisa sakiti istrinya. Saudara, anak-anak gak akan rela. Karena buat anak-anak sampai umur tertentu, maka pahlawan mereka adalah ibunya. Tapi setelah anak-anak mendekati remaja, umur 10 tahun ke atas, ada perubahan. Maka pahlawan dan jagoan mereka adalah papanya. Maka itu sampai umur 5 tahun kurang lebih, anak itu dekatnya pada mama luar biasa. Sampai balita, sampai umur 5 tahun, semua anak perlu mamanya. 4 hal ini sangat diperlukan oleh anak-anak: ramah, mengasuh, merawati, menyayangi. Tapi setelah anak itu menjelang remaja, 10 tahun ke atas, berubah. Mereka akan cari bapaknya, jadi idolanya, jadi tokohnya, jadi pahlawan. Tapi sayang, justru di masyarakat setan merusak ayah-ayah ketika anak-anak sedang membutuhkan bapaknya. Maka bapaknya dibuat gak pernah pulang, ketemu perempuan lain. Sakit hati yang kedua dari seorang anak ketika dia melihat papanya berjalan dengan perempuan lain dan meninggalkan ibunya. Itu buat anak-anak gak bisa terima. Dia lukanya lebih dalam lagi. Dan ini yang mengherankan, saudara, ketika anak-anak itu sadar bahwa ketika masih kecil dia melihat papanya menyakiti mamanya dengan jalan perempuan lain. Tapi aneh, 80 sekian persen setelah anak ini dewasa menjadi seorang pemuda lalu menikah, anak
Dia tahu betul dan dia ingat bagaimana hancurnya hatinya, hancur jiwanya ketika lihat papanya selingkuh. Tapi aneh, ketika rumah tangganya ada sesuatu, anak ini sudah menikah. Kenapa dia lebih gampang selingkuh juga? Dan dia ikut kelakuan bapaknya itu. Padahal dia tahu, dia sakit betul hatinya waktu lihat bapaknya seperti itu. Maka di sini kita melihat, saudara, setan meneruskan dosa itu kepada anak-anak, dan itu terus berlanjut, tidak akan pernah putus. Maka gerejalah satu-satunya lembaga di dunia ini yang bisa memutuskan rantai-rantai setan ini. Setuju, saudara? Dengan membenahi semua pernikahan, konseling pernikahan harus jelas. Saya akan ulang-ulang terus, gereja jangan nikahkan orang. Kalau hanya 2 minggu sebelum menikah mereka datang kepada gembala minta dinikahkan, lalu gembala cuma konseling asal-asal. Jangan. Usahakan paling sedikit 3 bulan sebelum pernikahan gereja mengurus calon-calon pengantin ini, ditelusuri betul-betul latar belakang mereka berdua, supaya tidak salah dalam pernikahan itu. Dan inilah bentuk sakit hatinya seorang anak kepada ayahnya ketika ayahnya menyakiti ibunya. Maka itu jaga diri baik-baik untuk hal ini. Sekarang fungsi papa, ayat yang ke-10, mulai 10 sampai 12. Ada berapa fungsi ayah? Kita akan lihat. Kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan. 1. Betapa saleh. 2. Adil. 3. Tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa dikatakan di sini, saudara? Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti siapa? Bapa terhadap anak-anaknya. Yang keempat, saya ulangi lagi, yang pertama saleh, kedua adil, ketiga tak bercacatnya. Jadi hidup benar, bapak-bapak harus hidup benar di mata anak-anaknya. Lalu ayat yang ke-11, yang keempat, berlaku seperti bapak terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu. Yang kelima, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang keenam, meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Ada 4 fungsi ibu, ada 6 fungsi bapak. Kalau kita lihat sepintas, 4 itu ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Kalau 6 itu saleh, adil, tak bercacat, menasihati, menguatkan hati, mendisiplin, meminta dengan sangat. Saya terjemahkan mendisiplin. Sepintas saya ingin tanya kepada saudara, dari 2 figur ini, siapa yang lebih kuat dalam pembentukan karakter anak? Mama atau papa? Coba jawab, mama atau papa? Papa. Betul. Maka itu, maaf ya ibu-ibu, jangan tersinggung, tapi ini perlu kita perhatikan baik-baik. Anak-anak secara fakta lebih senang minta nasihat ke papa atau ke mamanya? Kalau minta nasihat, minta pendapat, coba jawab. Ke papanya atau ke mamanya? Mama, betul sekali. Mengapa anak-anak lebih senang minta nasihat ke mama? Sebab mama itu gampang. Jadi bagaimanapun tegasnya seorang ibu, tetap belas kasihan dan kasih sayangnya lebih besar daripada ketegasan itu. Maka itu anak-anak yang kehadiran ayahnya jarang, maka ketika ada hal-hal yang penting yang sangat menentukan hidupnya, dan ketika anak butuh nasihat untuk diarahkan kemana dan bagaimana, maka mama, maaf ibu-ibu jangan marah dulu ya, setegas-tegasnya seorang mama tetap tidak akan bisa memberi nasihat yang tepat untuk anak-anak, karena nasihat di tangan papa. Itu sebabnya banyak anak-anak gak punya arah dalam hidup karena absennya kehadiran seorang ayah. Jadi keluarga-keluarga yang lengkap, perhatikan, kalau anak-anak butuh nasihat, ternyata suami belum datang,
Beritahukan mereka, apalagi kalau itu nasihat-nasihat penting untuk masa depan anak-anak itu. Katakan, tunggu papamu.